salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pagi, kita mulai dari literasi Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah saja kita baca hari ini. Silakan nak, naikkan Al-Qurannya, kita literasi terlebih dahulu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ayat 48 nak. Sudah. Siapa yang bisa pimpin? Ya. Terima kasih dok. Sekarang Ibu ingin bertanya sampai di mana materi tadi minggu lalu? Taat pada aturan dan aturan dan memberikan dan memberikan. Ya, minggu lalu itu kita sudah pelajari hukum tajwid dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah An-Nisa ayat 59 serta Quran Surah An-Naba ayat 105. Nah, ada yang masih ingat apa saja hukum tajwid dari Quran Surah Al-Maidah, An-Nisa, atau Taubah? Hukum yang mati betul sekali. Nah, matobi betul sekali. Bisa betul sekali. Idgham dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah An-Nisa ayat 59 serta
Tadi kita sudah bacakan Quran surah Al-Maidah. Sekarang ada yang bisa bacakan Quran surah An-Nisa ayat 59? Siapa yang bisa bacakan Quran surah An-Nisa ayat 59? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Masya Allah. Selanjutnya ada yang bisa bacakan Quran surah At-Taubah ayat 1. Siapa? Silakan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini ada kandungannya dari Quran surah Al-Maidah dulu. Apa kata kunci dari Quran surah Al-Maidah ayat 8? Dari isi kandungannya. Kandungannya Quran surah Al-Maidah ayat 48.
tentang Kandungan atau Hidup setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sehingga menjadi umat yang mampu kuat ekonominya. Yang kedua, umat Islam yang mampu kuat ekonominya dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Yang ketiga, umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain masih lemah dari ancaman kekafiran. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48 di mana Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang paling mulia dan isinya paling lengkap. Yang kedua, kandungan dari Quran surah At-Taubah perintah untuk bekerja keras serta Quran surah An-Nisa perintah taat pada aturan. Nah, hari ini saya ingin mengambil video tentang diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada satu kelompok yang menonton video lalu diambil kesimpulannya. Kelompok yang satu juga ada yang membuat poster dari video tersebut, dan yang satunya membuat kultum dari Quran surah Al-Maidah tentang kerja keras sama taat pada aturan. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 itu menonton video, dari video tersebut dia mengambil kesimpulannya. Untuk kelompok 3 dan 4 dia membuat poster dari Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa 59 dan At-Taubah ayat 105, di mana perintah untuk bekerja keras, taat pada aturan dan berkompetisi dalam kebaikan. Kelompok 5 membuat kultum dari materi tersebut. 5 dan 6 membuat kultum. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 menonton video, kelompok 1 dan 2 menonton video lalu membuat kesimpulannya. Kelompok 3 dan 4 membuat poster. Kelompok 5 dan 6 membuat kultum. Yang mana kelompok 1? Ini kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6.
Sejauh ini kau yang kita ambil sendiri. Ayahku harus ke laut, nggak bisa datang. Sekarang kau pergi ke Bali lokasi ya. Insya Allah kau bisa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa yang kau bawa itu, Mus? Murid nomor 1, Pak. Minta anak pesisir. Aku yakin kita akan dapat 10 murid hari ini. Atas guru menjadi angka penting, tidak saja buat dua orang guru luar biasa, Pak Harfan dan Bu Muslimah. Tapi juga buat kami, anak-anak miskin bisa sekolah dengan murah di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Hari ini juga ditentukan apakah anak-anak ini bakal dapat pendidikan atau langsung jadi kuli-kuli kopra dan buruh di PNT. Untuk satu Pak. Ya, anak ini mulanya aku. Dibandingkan begitu, kami tahu SDPN telah dipenuhi murid baik. Hari Senin adalah hari batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Adalah seragam putih biru. Kita tunggu sampai pukul 11. Jadi, bagi kami, 10 orang atau tidak sama sekali. Demikian surat peringatan dari pemilik sekolah pusat.
Ya, tapi kau tahulah apa artinya rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah untuk menyelamatkan pendidikan di SD Islam tertua di Tanah Gentong. Sekolah dengan dasar budi pekerti demi tegaknya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Namun demikian, kalau kita tidak bisa memperoleh 10 orang murid lagi, maka kita tidak bisa membuka kelas. Sebaiknya semua ini kita terima dengan hati yang Tunggu dulu, Pak. Biar aku cari sumbangannya ya. mus. Maaf, sebentar. Terima. Semestinya hari ini hari pertama aku jadi guru, Pak. Masa guru-gurunya lalu-lalu? Kalian harus punya keteguhan, harus punya keinginan yang kuat untuk mencapai cita. Kalian harus punya keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dari sini bukunya menjelaskan kata cintanya mau pergi lomba ini. Dengan sekolah seadanya, Hiduplah untuk murid seadanya juga. bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Cukup untuk hari ini ya. Oke, bisa bicara sebentar. Giliran saya pergi dapur. Dapur udah habis. Siangnya mau gitu nih. Dari kamu saja ada minta ampun. Sampai harus turun ke magar. Boleh jalan jauh Kak. Mama, kenapa aku nekat berubah?
untuk mengajukan dia sebagai ketua kelompok yang tugasnya adalah menentukan kesenian apa yang akan kita tampilkan dalam Natal. Apa kau setuju, Mahat? Yang lain setuju? Setuju. Maaf, Bapak harus ingatkan kau, kita tidak ada dana. Tenang saja Pak, serahkan pada Maha dan Allah. Bu, aku siap diberi tugas di kantor Bu. Mulai sekarang, aku saja Allah yang beri kabar komandan. Lalu goblok. Ayo nak, aku mau di kota. Balik ke sini, kita mau berdoa. Mak, kau saja yang wanita komandan. Wanita yang lebih parah masalahnya. Boy, kebetulan aku jadinya ide bukan apa. Sekarang naik. Ikut mana? Ada boy. Sok, ikut deh. Ya, tunggu ya. Saya sikit lagi Pak.
misalnya kelompok 1-2, bagaimana kerja kerasnya mereka mendapatkan juara 1 di karnaval. Yang ke kelompok 3-4 buat poster tentang kerja keras, pada aturan berkompetisi dalam kebaikan. Kalau kita kelompok 5 dan 6 itu kultum. Silakan dimulai sekarang. Poster tentang Al-Maidah. Iya, Al-Maidah ayat 8 tentang aturan berkompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Ustaz saja menjawabkan. Kalau satu, Iya. Al-Maidah yang apa? Taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Ini kelompok 5-6. Kultum, siapkan kultumnya tentang kerja keras, nak? Cari lagi di internet. Tentang kerja keras saja. Buat gampang saja kita yang 3-4.
Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oh, silakan kelompok 1 perwakilan untuk memberikan kesimpulan dari video yang ditonton tadi di atas. Dibantu saja, iya, dibantu dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Mirnawati, Fitra Nur Zahra, Aditanti Wulandari, dan saya sendiri Nur Aulia. Jadi menurut video yang kami tonton tadi yang berjudul Laskar Pelangi, menurut kami adalah sebuah film yang menggambarkan perjuangan sekelompok anak di Belitung untuk mendapatkan pendidikan meskipun hidup dalam kemiskinan sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi yang pertama itu yang kami dapatkan tentang pentingnya pendidikan. Film ini menekankan pendidikan adalah kunci mengubah kehidupan bahkan di tengah keterbatasan. Yang kedua, kerja keras dan tekad. Anak-anak Laskar Pelangi menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, mereka bisa melampaui batasan yang ada. Yang ketiga, persahabatan dan solidaritas. Persahabatan antara anak-anak pada film Laskar Pelangi tadi dan dukungan dari mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan, menunjukkan kekuatan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Yang terakhir yaitu mimpi dan harapan. Film ini juga menegaskan bahwa semua anak, tak peduli anak asal usulnya seperti apa, berhak bermimpi dan masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, film ini memberikan pesan inspiratif tentang perjuangan, harapan, dan kekuatan pendidikan dalam mengubah nasib seseorang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali film Laskar Pelangi itu menjelaskan tentang mimpi, harapan, dan kekuatan dan tekad. Selanjutnya kelompok 2 ada yang berusaha memberikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari film Laskar Pelangi 2008 tentang kerja keras adalah bahwa dengan ketekunan, dedikasi, dan semangat yang kuat, segala keterbatasan bisa diatasi. Film ini menggambarkan bagaimana anak-anak dari desa Rotong Belitung yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan fasilitas pendidikan tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu. Meskipun banyak tantangan, baik dari lingkungan maupun kondisi sosial, mereka tidak menyerah. Para guru di SD Muhammadiyah, terutama Ibu Muslimah dan Pak Hafan, juga
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli maluk fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wasaturabbuna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Makna yang saya ambil itu ayat ini menekankan pentingnya beramal, karena semua amal perbuatan manusia akan dilihat oleh Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Artinya setiap orang akan kembali kepada Allah, dan pada saat itu Allah akan memberitahu mereka tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ayat ini juga mengandung pesan tentang tanggung jawab dan pengawasan ilahi atas setiap perbuatan manusia. Pesan yang saya ambil yaitu bekerjalah dengan penuh kesungguhan, karena setiap amalmu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang beriman. Pada akhirnya setiap langkahmu akan dipertanggungjawabkan di hadapannya, maka berbuatlah kebaikan, karena apa yang kau tanam hari ini akan menentukan hasilmu di akhirat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membahas tentang bekerja keras. Yang pertama, pengertian dari bekerja keras yaitu bekerja keras berarti melakukan segala upaya dengan tekun, penuh dedikasi dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manfaatnya. Manfaat dari bekerja keras yang pertama pengembangan diri, yang kedua membangun disiplin, yang ketiga mencapai tujuan, yang keempat peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga itu karakteristik dari kerja keras. Yang pertama, ketekunan. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan atau tantangan. Yang kedua, dedikasi. Ada komitmen penuh terhadap pekerjaan atau tujuan yang dikejar. Yang ketiga, motivasi. Motivasi tinggi. Mereka termotivasi baik oleh tujuan pribadi maupun profesional. Yang keempat, menghargai waktu. Orang yang bekerja keras tahu pentingnya manajemen waktu dan selalu memanfaatkan waktu secara efektif. Yang keempat, contoh penerapan dalam bekerja keras yaitu di lingkungan kerja selalu mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, dalam pendidikan, belajar dengan tekun mengikuti setiap kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan, serta konsisten dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga atau yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pola hidup disiplin seperti menjaga kesehatan, mengelola keuangan dengan baik, dan menjalankan tanggung jawab keluarga. Yang kelima, tantangan dari bekerja keras. Yang pertama,
stres dan kelelahan, yang kedua kurangnya keseimbangan hidup, yang ketiga pentingnya bekerja cerdas. Yang keenam dan terakhir tips untuk meningkatkan etos bekerja keras. Yang pertama tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua manajemen waktu yang efektif. Yang ketiga evaluasi dan refleksi. Yang keempat menyebabkan mentalitas pantang menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 tentang hukum dari kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan tentang pentingnya bekerja keras. Salah satunya dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan dikatakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang muslimin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada orang apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kerja keras. Kerja keras adalah perintah Allah, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya akan dinilai oleh manusia, tetapi juga akan dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Namun, bekerja keras bukan berarti kita hanya fokus pada dunia semata. Dalam Al-Quran juga banyak diajarkan bahwa bekerja keras harus seimbang dengan kehidupan spiritual kita. Kita harus selalu mengingat bahwa semua hasil usaha kita adalah kehendak Allah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita terus bersemangat dalam bekerja keras dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bila ada kesalahan yang dilakukan, kebenaran datangnya dari Allah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan hukum tentang bekerja keras dalam terkait video Laskar Pelangi. Pentingnya bekerja keras yang juga tercermin dalam surat Al-Maidah ayat 1. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pentingnya memenuhi amanah dan menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah dan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ketika berusaha maksimal dan setiap tindakan, kita sebenarnya sedang menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Dari Al-Maidah ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan. Ketika kita bekerja keras baik dalam hal ibadah maupun di dunia, kita menunjukkan rasa syukur atas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan semangat bekerja keras dalam segala hal, baik dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, itu tadi
yang mulai dari posternya, kesimpulan dari videonya, kulturnya. Ada yang bisa berikan kesimpulan? Silakan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan menurut saya berdasarkan hasil presentasi saya sendiri dan teman-teman semua. Jadi surah Al-Maidah itu mengajarkan kita tentang tidak harus menyerah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi harus pantang menyerah dalam segala hal. Karena dengan keterbatasan yang ada kita bisa melampaui batas yang ada. Jadi kita harus bekerja keras dan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk membanggakan diri sendiri, orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Berusaha, tidak boleh menyerah, karena sabda Rasulullah juga menjelaskan bahwa barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan, barang siapa bekerja keras maka dia akan berhasil. Masya Allah. Jadi itu tadi materi hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.